Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam, yang mana berkat rahmat, nikmat, dan kasih sayangnya jualah kita semua dapat menyaksikan video ini dengan seksama. Yang terhormat Ibu Dr. Nina Permatasari SPSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah, belajar dan pembelajaran, serta teman-teman kelas 2 CPGSD yang berbahagia. Pada hari ini adalah presentasi dari kelompok 4 dengan materi teori belajar kognitivistik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. 1. Ayu Rahmadiah. 2. Devi Maulida Rahmah. 3. Putri Apriliani. 4. Saya Rizky Akbari. 5. Tarisya Hindayanti. Dan 6. Wafa Naziah. Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Sebelum memulai lebih jauh pembahasan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi akrimna binuril fahmi waftah alina bima'rifatika wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukalah pengertian ilmu kepada kami dan bukalah untuk kami pintu-pintu anugerahmu, wahai zat yang paling penyayang. Amin. Baiklah, kita masuk kepada materi. Materi hari ini adalah teori belajar kognitivistik. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas, yakni A. Pengertian teori belajar kognitivistik. B. Tujuan teori belajar kognitivistik. C. Fungsi teori belajar kognitivistik. D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivistik. E. Perbedaan teori belajar kognitivistik dengan teori lain. F. Pengaplikasian teori belajar kognitivistik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yakni pengertian teori kognitivistik. Teori kognitivistik mengacu pada wacana psikologi kognitif yang bertujuan menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktur memori atau kognisi dalam kegiatan belajar. Fokus utama psikologi kognitif adalah upaya untuk memahami bagaimana individu mencari, memilih, mengatur, dan menyimpan informasi. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Ayu Rahmadiah. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadiah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Rizky Akbari mengenai teori belajar kognitivistik. Selanjutnya, terdapat beberapa pendapat para ahli tentang teori belajar kognitif yang sebagian besar adalah pendapat yang merupakan pengembangan dari penemuan para ahli sebelumnya. Yang pertama di sini ada teori kognitif Gestalt. Dengan lahirnya teori belajar Gestalt, teori kognitif mulai berkembang. Dasar teori Gestalt adalah Mark Werdemer yang mempelajari metode observasi dan pemecahan masalah, diikuti oleh Kurt Koffka yang mendeskripsikan hukum observasi secara rinci, dan kemudian Wolfgang Kohler yang mempelajari mendapat wawasan tentang kasih sayang. Para ahli percaya bahwa pengalaman adalah struktur yang terbentuk secara utuh. Semua kegiatan pembelajaran menggunakan pemahaman tentang relasi, terutama relasi antara sebagian dan keseluruhan. Mereka percaya bahwa pada dasarnya kejelasan dan makna konten yang diamati dalam lingkungan belajar meningkatkan kemampuan belajar lebih dari sekedar hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kedua ada teori belajar kognitif Field dari Lewin. Kurt Lewin mengembangkan teori pembelajaran kognitif dengan fokus pada kepribadian dan psikologi sosial. Lewin percaya bahwa setiap orang berada dalam medan kekuatan psikologis. Area di mana individu merespon disebut life space. Life space
meliputi perwujudan lingkungan tempat individu bereaksi, misalnya orang yang ditemuinya, objek material yang dihadapinya, dan fungsi psikologisnya. Oleh karena itu, menurut Lewin, belajar merupakan hasil dari perubahan struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif ini merupakan hasil dari dua kekuatan. Yang satu berasal dari struktur domain kognitif itu sendiri, dan yang lainnya berasal dari kebutuhan motivasi internal individu. Pengaruh Lewin pada motivasi jauh lebih besar daripada penghargaan. Yang ketiga, ada teori belajar kognitif developmental dari Piaget. Piaget dalam teorinya memandang proses berpikir sebagai aktivitas bertahap dari fungsi intelektual dari konkret ke abstrak dalam teorinya. Piaget adalah psikolog perkembangan yang berdedikasi untuk mempelajari tahapan perkembangan pribadi dan perubahan usia yang memengaruhi kemampuan belajar individu. Menurut Piaget, pertumbuhan kemampuan mental memberikan kecerdasan yang tidak ada sebelumnya. Pertumbuhan intelektual tidak kuantitatif, melainkan bersifat kualitatif. Pada dasarnya, perkembangan kognitif bergantung pada adaptasi. Dalam proses kognitif Piaget, dimulai dari skema atau kerangka kognitif, asimilasi, atau proses memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, adaptasi atau beradaptasi dengan informasi baru, dan pengorganisasian atau pengelompokan konsep atau perilaku ke dalam proses kelompok terpisah. Kemudian, ekuilibrasi atau pengalihan dari satu tahap ke tahap lainnya. Di sini, siswa harus diberi ruang yang tidak diketahui agar dapat belajar karena tidak dapat belajar dari ilmu yang ada. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Devi Maulida Rahmah. Di sini saya akan melanjutkan. Pada materi sebelumnya membahas mengenai teori belajar kognitif menurut pandangan beberapa ahli. Nah, ada lagi satu pandangan dari seorang ahli yang bernama Jeremy Bronner. Dasar dari pandangan Jeremy Bronner adalah pandangan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, Bronner menggunakan apa yang disebut dengan discovery learning, di mana siswa dapat menyusun materi pembelajaran berdasarkan kemajuan anaknya. Kemudian ada tujuan teori belajar kognitivistik. Menurut teori ini, belajar diartikan sebagai proses interaksional seseorang memperoleh pemahaman baru atau struktur kognitif dan mengubah hal-hal yang lama. Teori belajar kognitivistik dibentuk dengan tujuan mengkonstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hasilnya berupa prosedur-prosedur yang dapat diterapkan pada situasi kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisha Herdayanti. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik tentu saja akan merangsang fungsi kognitif. Fungsi kognitif adalah aktivitas mental secara sadar seperti berpikir, mengingat, belajar, dan menggunakan bahasa. Fungsi kognitif juga merupakan kemampuan atensi memori, pertimbangan, pemecahan masalah, serta kemampuan eksekutif seperti merencanakan, menilai, mengawasi, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, fungsi kognitif terdiri dari yang pertama ada atensi. Atensi adalah kemampuan untuk bereaksi atau memperhatikan satu stimulus dengan mampu mengabaikan stimulus lain yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, yang kedua ada bahasa. Bahasa merupakan perangkat dasar komunikasi dan modalitas dasar yang membangun kemampuan fungsi kognitif.
Yang ketiga, ada memoris. Fungsi memori Selanjutnya yang ketiga ada memori. Fungsi memori terdiri dari proses penerimaan, penyajian informasi, juga proses penyimpanan, serta proses mengingat. Yang keempat ada visuospasial. Kemampuan visuospasial merupakan kemampuan konstruksional seperti menggambar atau meniru berbagai macam gambar, misal lingkaran dan kubus, dan menyusun balok-balok. Yang kelima, ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif dari otak dapat didefinisikan sebagai suatu proses kompleks seseorang dalam memecahkan masalah atau persoalan baru. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Apriliani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan teori kognitivistik. Yang pertama-tama yang akan kita bahas adalah kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari teori kognitivistik itu, yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kedua, mengutamakan pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang ketiga, pendidik hanya perlu memberikan, memantau, dan menjelaskan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan peserta didik. Dan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik. Yang keempat, menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah dalam metode belajar kognitif ini, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teori kognitivistik ini. Yang pertama yaitu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuan dan cara peserta didik dalam mencarinya. Karena pada dasarnya peserta didik itu memiliki cara yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif ini, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang akan diberikan. Dan yang terakhir, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif ini tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam hal praktek kegiatan atau materi. Ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Putri Apriliani. Materi selanjutnya adalah perbedaan teori belajar kognitivistik dengan teori lain. Kognitivisme sebagai lawan dari teori behaviorisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan kepada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Belajar adalah proses mental yang melibatkan kejiwaan. Belajar juga adalah proses yang terjadi secara internal dalam diri manusia. Teori ini tidak mengabaikan perubahan-perubahan yang sifatnya abstrak atau tidak terukur, seperti aktivitas motorik, aktivitas visual, dan kemampuan berbahasa. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan kepada proses belajar, bukan pada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh pada perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan menggunakan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Materi selanjutnya adalah pengaplikasian teori belajar kognitivistik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada pengalaman tilikan. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Tilikan yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Kedua ada pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran.
Ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta didik dalam menangani suatu permasalahan. Ketiga, ada perilaku bertujuan. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran pun akan berjalan lebih efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Keempat, ada prinsip ruang hidup. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang harus diajarkan seharusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik tersebut. Kelima, transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi yang lain. Transfer belajar akan terjadi ketika peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah pada situasi yang lain. Sekian pembahasan materi dari saya ucapkan terima kasih.